An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini disumberkan atau dinisbatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus khadim, pelayan Nabi, namanya Anas bin Malik. Kunyahnya adalah Abu Hamzah. Bapaknya Hamzah namanya Anas bin Malik. Beliau riwayatkan qala bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. La yu'minu, tidak beriman. Maknanya tidak beriman di situ al-imanul kamil, tidak sempurna. Artinya imannya itu iman yang masih standar saja, tidak sempurna iman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbah, sampai ia senang, ia suka, li akhihi, untuk saudaranya muslim atau muslimah, ma kebaikan-kebaikan, yuhibbu li nafsihi, yang ia senangi atau ia sukai untuk dirinya sendiri. Baik, kita ada beberapa faedah atau hikmah daripada hadis ini. Yang pertama disampaikan oleh muallif, pengarang kitab di sini, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan keseharian beliau, maka beliau menjadikan akhlak yang baik ini sebagai media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau beribadah dengan salatnya, beribadah dengan puasanya, beribadah dengan qiyamul lailnya, tapi juga beribadah dengan akhlaknya, beribadah dengan senyumnya, beribadah dengan kelembutannya, beribadah dengan kejujurannya. Jadi seseorang yang menjadikan kebaikan akhlak sebagai ibadah, maka pasti akan selalu menyandangnya dalam situasi apapun, senang, susah, itu akhlaknya tetap baik. Sedang banyak uang atau sedang tidak punya uang, akhlaknya tetap baik. Kenapa? Karena ya itu ibadah. Dan berhadapan dengan siapapun. Maksudnya akhlaknya yang baik ini tumbuh secara alami. Jadi berhadapan dengan siapapun, akhlaknya tetap baik, tidak pilih-pilih orang. Ini kadang-kadang kita ini ketemu sama orang yang sepanjang pengetahuan kita, ini orang mungkin pendiam, jarang tersenyum, tidak bisa bercanda. Tapi ternyata ketika bertemu dengan pejabat atau bertemu dengan orang penting, tiba-tiba dia bisa bercanda, ternyata mudah tertawa. Nah, ini artinya
akhlak tidak dijadikan sebagai ibadah. Jadi akhlak ini hanya dijadikan sebagai katakanlah pencitraan untuk menarik perhatian orang tertentu. Ya, tidak semua orang. Nah, itu salah satu dijelaskan di sini. Jadi Nabi SAW disebutkan ya, beliau berlemah lembut ya, kepada para sahabatnya, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi beliau, sebagaimana beliau berlemah lembut kepada keluarganya, kepada istrinya dan lain-lain sebagainya. Tidak dibeda-bedakan, karena itu memang sudah menjadi karakter yang tumbuh secara alami. Kenapa? Karena memang Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik ini sebagai media, sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa simpul-simpul kebaikan akhlak, ya, simpul-simpul kebaikan akhlak ini yatafarra'u min arba'ati ahadits. Ini terhimpun di dalam 4 hadis. Ini hadisnya pendek-pendek saja. Sebahagian sudah kita jelaskan juga. Hadis yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang ingin sempurna imannya, ya, sempurna imannya kepada Allah, sempurna imannya kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berbicara khairan, ya, dengan cara yang baik dan dengan pembicaraan yang baik. Jadi cara berbicara yang baik, kemudian konten yang dibicarakan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa auliyasmut, maka diam baginya adalah emas. Nah, lebih baik diam. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan, di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada seseorang yang meminta nasihat yang paling ringkas dari beliau. Jadi ada orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Ya Rasulullah, saya minta nasihat tapi tidak usah panjang-panjang, yang paling pendek saja. Saya akan jadikan sebagai pegangan dalam hidup saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepadanya, ya, la taqdab. Jangan luapkan amarahmu. Kalau marah tahan. Jangan diluapkan. Kemudian yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini yang kita bicarakan pada subuh ini. Nah, ini menurut penelitian para ulama kita, simpul-simpul kebaikan ini terhimpun di dalam 4 hadis yang pendek ini. Kemudian penting juga untuk kita jelaskan, seringkali kita mendengarkan ada hadis Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Ada juga tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai dia menghormati tetangganya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata la yu'minu di situ, tidak beriman, itu maknanya adalah tidak sempurna keimanannya. Ya, bukan berarti dia itu jadi orang kafir, tidak. Ya, jadi makna kata-kata la yu'minu di situ adalah kamalul iman. Nah, kenapa? Karena
inna aslal iman, ya, standar pokok keimanan itu ya yatahaqqaqu bi tasdiqil qalbil jazim wa iz'anihi li rububiyyatillahi azza wa jalla. Ini sudah sudah terwujud, sudah terrealisasi dengan adanya pembenaran hati yang mantap, ya, pengakuan yang mantap, ya, tentang rububiyatillah, bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan, wal i'tiqadi bi baqiyatil arkan, dan meyakini rukun-rukun iman yang lain. Jadi seseorang kalau sudah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab samawi yang diturunkan, para rasul, beriman kepada hari kiamat, qada dan qadar, itu berarti pokok keimanan sudah ada di dalam hatinya. Nah, cuman ketika imannya ini kemudian ya tidak memiliki pengaruh ya pada ucapannya, ya, pada perbuatannya, katakanlah masih melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan manusia, maka itu sama sekali tidak mengurangi pokok keimanan, ya, hanya saja tidak sempurna keimanannya. Nah, jadi keimanan seseorang itu wala yakmalu, tidaklah sempurna keimanan itu fi sadril muslim, nah, di dalam hati seorang muslim, illa idza asbaha insana khairin, kecuali dia menjadi manusia yang baik, ya, ba'idan anil ananiyah wal haqdi wal karahiyah wal hasad, nah, yang melatih diri untuk menjauhi sifat ananiyah. Sifat ananiyah ini ya mementingkan diri sendiri, nah, tidak memperdulikan orang lain, senang yang penting saya senang, mau orang susah, nah, saya tidak punya urusan, nah, itu namanya ananiyah. Wal haqdi, nah, dendam, wal karahiyah, suka membenci, wal hasad, suka dengki iri hati. Nah, jadi fala yuhibbu linnas illa mithla ma yuhibbuhu li nafsi, maka tidaklah dia menyukai sesuatu bagi orang lain kecuali apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Nah, itu intinya. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan bahwa ada hal-hal yang secara umum ya, disukai oleh semua orang. Ya, ada hal-hal yang secara umum orang suka, kejujuran, sifat amanah. Ya, jadi orang kalau jujur sama kita, kita suka. Orang kalau amanah sama kita, kita suka. Ya, begitu juga ada orang-orang yang ada hal-hal yang secara umum orang tidak suka. Orang tidak suka dibohongi, ya, orang tidak suka dikhianati, meskipun kadang ya pelakunya sendiri, orang yang suka bohong itu pun tidak suka dibohongi, gitu. Jadi orang yang katakanlah sering mengkhianati orang ini juga tidak suka kalau dikhianati, bahkan seperti itu, sehingga dikatakan orang bakhil itu tidak suka sesama orang bakhil. Jadi ada hal-hal yang bahkan orang yang punya sifat seperti itu pun tidak suka kepada sifat seperti jika diperlakukan seperti itu. Nah, cuma kita ini manusia ini ada penyakit. Penyakit itu sering gampang memaklumi hal-hal tidak baik yang ada pada dirinya. Gampang memaklumi. Tapi kalau hal-hal yang tidak baik ini berasal dari orang lain, nah itu ya, sama seperti ini mohon maaf, kayak bau ketiak itu ya. Jadi kalau bau ketiak itu ketiak kita sendiri itu kita santai aja. Tapi kalau punya orang lain ya kita sensitif. Nah,
Jadi ada hal-hal yang secara umum disukai orang, ada juga hal-hal yang secara umum tidak disukai oleh orang. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, perlakukanlah saudaramu dengan perlakuan yang kamu senangi. Kalau kamu diperlakukan seperti itu adalah pada hal-hal yang secara umum orang sepakat bahwa itu baik. Atau menghindari memperlakukan saudara kita pada hal-hal yang umum orang sepakat bahwa itu tidak baik. Contohnya senyuman umpama. Senyum ini rata-rata orang suka kalau kita tersenyum. Dan rata-rata orang tidak suka kalau kita berwajah cemberut, ya, bertutur kata yang halus, bertutur kata yang lembut. Ini rata-rata orang suka. Ya. Kemudian kata-kata yang kasar, nada bicara yang tinggi, ini rata-rata orang tidak suka. Nah, ini yang dimaksud. Kenapa? Nah, karena penting juga untuk kita catat bahwa ada juga hal-hal yang mubah, nah, hal-hal yang dibolehkan, ya, bukan sesuatu yang tercela, yang disukai oleh sebahagian orang. Jadi ada sebagian orang yang suka, ada juga yang tidak suka. Ya, jadi wilayahnya itu bukan di situ. Ya, contohnya, ya, ada orang yang terbuka, ceria, suka bercanda. Bukan berarti karena saya ini suka bercanda, saya ini terbuka, lalu kemudian saya memperlakukan orang seperti yang saya senangi ini. Jadi umpama saya suka bercanda, kemudian saya mau bercanda kepada semua orang. Kenapa? Karena saya suka bercanda. Tidak begitu. Ada juga orang yang tidak suka bercanda, tidak suka bercanda. Apakah berdosa orang kalau tidak suka bercanda? Tidak. Nah, itu karakter. Nah, jadi ada orang yang terbuka, ceria, suka bercanda. Ada juga orang yang serius, tertutup, tidak suka bergurau. Ya, ada yang terbuka, suka bergaul. Ya, ada juga yang suka menyendiri. Nah, di dalam hal-hal seperti ini, maka yang dianjurkan adalah ketika kita bergaul, di dalam hal-hal yang tidak semua orang sepakat, atau tidak semua orang sepakat senang kepada hal-hal seperti itu, maka kita dianjurkan jika kita ingin diterima, ya, untuk katakanlah menyesuaikan diri dengan karakter orang yang kita hadapi tersebut. Nah, jadi tidak semua tidak semua yang kita senangi harus kita praktekkan kepada orang lain. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini adalah hal-hal yang pada umumnya orang sepakat bahwa itu adalah kebaikan. Pada umumnya orang suka. Atau sebaliknya pada umumnya orang tidak suka, maka kita juga jangan. Nah, tapi pada hal-hal tertentu yang sebagian orang suka, sebagian orang tidak, kita harus memperhatikan, ya, karakter saudara kita yang ada di hadapan kita ini. Jadi kalau seumpama ayah kita ini tidak suka bercanda, ya jangan kita bercanda. Ya. Atau mungkin karakter kita ini tidak suka karakter kita ini kalau bicara nadanya tinggi. Tapi kita lihat bahwa ini anak saya ini tidak senang mendengarkan suara tinggi, meskipun itu kita sedang menasihati, tapi kalau nada suara kita tinggi itu dia tidak senang. Maka kita sesuaikan diri dengan karakternya ini yang mau mendengarkan ini. Nah, itu penjelasan sedikit daripada hadis ini. Kemudian yang terakhir, jadi dikatakan di sini pernah datang kepada ketika itu Nabi SAW sedang duduk-duduk berkumpul dengan para sahabatnya, ini majelis ilmu di dalam masjid. Tiba-tiba masuklah seorang pemuda. Dia tengok kanan, tengok kiri, kayaknya dia mencari seseorang. Lalu kemudian pandangannya tertuju kepada Nabi SAW. Dia mendatangi Nabi dalam keadaan berdiri. Apa kira-kira yang ia katakan? Ya Rasulullah, saya ingin belajar sholat. Ternyata tidak. Ya Rasulullah, saya ingin menuntut ilmu. Ternyata tidak. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kan dia masuk ke majelisnya Nabi itu minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Nah, ini baginda Nabi SAW, ya, bisa saja
bisa saja Nabi ini katakanlah ya memberikan tausiah, ya, membacakan ayat atau membacakan hadis dan lain sebagainya, tapi tidak. Nah, disinilah tampak karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperlakukan orang. Ya. Apa yang Nabi katakan? Nah, jadi Nabi memilih cara yang lain. Nabi tersenyum kemudian mengatakan kepada anak muda itu, wahai anak muda, apakah engkau suka jika ibumu itu dizinai? Dia mengatakan, ya Rasulullah, adakah seorang anak yang suka kalau ibunya dizinai? Nabi kemudian mengatakan, ya betul, tidak ada anak yang suka ketika ibunya dizinai. Apakah kamu suka kalau kakak perempuanmu atau adik perempuanmu itu dizinai? Dia mengatakan, wah na'udzubillah. Adakah seorang saudara yang senang ketika adik perempuannya, kakak perempuannya dizinai? Tidak mungkin. Tapi mengatakannya memang tidak ada kakak atau adik yang senang ketika saudari perempuannya itu dizinai. Kemudian Nabi tanya lagi, apakah kamu suka kalau bibimu dizinai? Nah, setelah kemudian masuk di dalam logikanya itu, di dalam hatinya itu, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, cintailah untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Jadi maksudnya kamu punya ibu kan perempuan juga, kamu punya anak adik perempuan juga, kamu punya tante itu perempuan juga. Jadi ketika kamu itu berzina sama perempuan, boleh jadi perempuan itu adalah ibu seseorang atau kakak atau adik seseorang atau tante seseorang. Nah, pasti dia tidak senang. Ya, maka cintailah untuk cintailah untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Begitu juga bencilah untuk saudaramu apa yang kau benci untuk dirimu sendiri. Lalu kemudian pemuda ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, doakan saya supaya hal yang tidak baik di dalam hati saya ini Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan tangan kanannya di dada anak muda ini, lalu kemudian Nabi doakan. Ketika keluar dari majelis itu, anak muda ini mengatakan, wallahi, demi Allah, tadi ketika saya masuk ke dalam majelis ini tidak ada satupun yang paling saya senangi, yang paling saya inginkan kecuali zina. Tapi setelah keluar tidak ada sesuatu yang paling saya benci, yang paling saya tidak senangi melebihi perbuatan zina. Nah, ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati seseorang. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa faidah daripada hadis yang ke-13 ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.